bertemu kembali di materi saya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi pada perdagangan, lanjutan dari sesi YouTube yang kemarin. Nah, di sini beberapa sistem informasi yang sering terlibat dalam aktivitas perdagangan selanjutnya. Jadi, ini adalah sistem informasi yang belum saya masukkan di part pertama. Yang pertama adalah sistem informasi keuangan dan akuntansi. Nah, yang kedua adalah sistem informasi sumber daya. Dan yang ketiga adalah sistem informasi produksi. Nah, yang keempat adalah sistem informasi pengadaan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem informasi keuangan dan akuntansi. Nah, sistem informasi keuangan di sini bisa dilihat dia adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Yang namanya arus uang itu ada banyak ya, ada uang keluar, ada uang masuk, belum lagi uang yang diendapkan atau diinvestasikan dan lain sebagainya sehingga nanti bisa ketemu laba atau ruginya berapa kayak gitu. Dan untuk yang dikategorikan sebagai uang masuk itu juga ada beberapa, kemudian uang keluar itu juga ada beberapa. Jadi kalau misalkan kita di sebuah instansi, eh, kalau kalian sebagai mahasiswa uang masuk itu kalau orang tua ngasih duit gitu ya. Tapi kalau di skala instansi itu enggak, uang masuk itu ada banyak sekali pendapatannya. Jadi pendapatan dari segi A, kemudian pendapatan dari segi B, dan untuk memperoleh laba itu pun kita harus mengurangi pendapatan itu dengan biaya-biaya operasional yang digunakan untuk mendapatkan pendapatan A tadi. Nah, kemudian sistem informasi keuangan ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Nah, pengembangan sistem informasi manajemen keuangan ini dilakukan secara profesional, baik secara intern untuk suatu perusahaan maupun secara ekstern sebagai konsultan. Karena kan sistem informasi keuangan ini sifatnya sangat krusial ya bagi perusahaan. Yang namanya uang masuk dan uang keluar itu harus terrecord dengan baik sehingga ada kalanya membangun sebuah sistem informasi keuangan itu tidak hanya melibatkan orang komputer saja, akan tetapi juga melibatkan bagian akuntansi dan audit gitu. Jadi sistem informasi pun itu juga diaudit karena bisa jadi sistem informasinya fraud ya atau mendukung kecurangan tertentu. Nah, seperti itu sehingga perlu untuk diaudit. Nah, biasanya sistem informasi keuangan ini memang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah, terutama masalah pelaporan. Karena kalau misalkan uang masuk dan uang keluar dan uang-uang yang lain itu di data gitu ya, didata dengan baik sehingga pelaporannya itu bisa akurat gitu loh. Jadi nggak mungkin ada data yang hilang, kemudian ada data yang kadaluarsa atau data yang rusak seperti itu. Jadi memang untuk memang untuk bagian keuangan itu hal yang paling krusial adalah pelaporan. Nah, sistem keuangan ini memang dibuat supaya memudahkan untuk pelaporan. Nah, kemudian, di sini ya, sistem informasi manajemen keuangan itu adalah serangkaian manual maupun aplikasinya yang mengintegrasikan semua proses pengelolaan keuangan, mulai dari satker atau unit kerja, mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, kemudian penerbitan SPM, dan penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi sistem informasi keuangan ini, katakanlah misalkan kita ngajuin uh, proposal gitu ya. Kita ngajuin proposal apa saja nih kegiatan kita, kemudian kira-kira menghabiskan biaya
berapa. Nah, kemudian setelah itu ketika terlaksana kan bisa jadi jumlahnya tidak sama persis dengan perencanaan. Nah, itulah nanti yang akan dilaporkan dan disusun sebagai anggaran yang real. Itu ilustrasi sederhananya ya, karena untuk skala instansi keuangan itu sesuatu yang rumit ya, karena dalam satu hari itu bisa terjadi banyak sekali transaksi, sehingga kalau misalkan tidak memakai sistem ya kita susah untuk merekam datanya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya sistem informasi keuangan ini idealnya memiliki tiga tugas pokok, yaitu pertama mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang, nih ya, kemudian membantu perolehan dana tersebut. Nah, sama mengontrol penggunaannya. Nah, jadi misalkan apa namanya, saya pernah mengajukan proposal kegiatan A, dan ternyata setelah saya melakukan kegiatan A itu, atau misalkan sebelum saya di ACC untuk melakukan kegiatan itu, ada kegiatan-kegiatan yang serupa dan biayanya mungkin lebih bisa diminimalkan, atau justru biaya yang saya ajukan itu kurang gitu. Nah, sehingga bisa membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan itu. Jadi saya dianjurkan misalkan ini anggaran pembicaranya biasanya kalau mengundang narasumber dokter itu biayanya 2 juta minimal. Nah, sementara yang saya ajukan cuma 1 juta misalkan. Nah, itu bisa diidentifikasi melalui itu. Dan hal-hal yang lain, misalkan gini, untuk kebutuhan uang yang akan datang, biasanya dalam sebuah instansi itu kan memiliki kegiatan rutin yang dia memakan anggaran. Jadi misalkan kebutuhan rapat awal tahun atau kebutuhan rapat akhir tahun, nah seperti itu. Nah, di sini bisa bagian keuangan itu bisa apa ya namanya? Merencanakan lebih awal gitu loh, bahwasanya kegiatan rutin ini membutuhkan biaya sekian dan nanti sistem informasi keuangan akan memberikan sejenis apa ya, kayak rekomendasi atau pengingat ke bagian keuangan untuk segera memperoleh data tersebut gitu. Ini belum lagi kita bahas instansi yang dia modelnya target. Nah, target-targetan atau misalkan rutinitas penyelenggaraan ulang tahun, bisnatalis, nah seperti itulah. Kan bisa ketahuan, oh ternyata dulu pengeluarannya itu di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, sehingga untuk besoknya supaya lebih maksimal, mungkin ada beberapa biaya yang di-cut. Nah, kemudian ada yang cut-cutannya itu, biaya yang setelah dipotong itu nanti dialihkan untuk biaya lain yang kemarin sebenarnya dia memerlukan biaya banyak, tetapi tidak bisa terrealisasi karena dananya kurang, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tujuan pengembangan sistem informasi keuangan ini adalah yang pertama meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Nah, ini ya, agar akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu menghubungkan kantor satuan kerja ke jenjang di atasnya. Nah, ini berlaku misalkan kayak Universitas Duta Bangsa lah, kan ini memiliki 4 fakultas, di mana 4 fakultas itu kan mereka mempunyai sistem informasi keuangan gitu ya, dan memiliki aktivitas keuangan masing-masing. Nah, di sini sistem informasi keuangan yang secara general itu bisa mengintegrasikan keempat fakultas ini gitu kan, sehingga nanti pelaporannya itu bisa diterima utuh ke rektorat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Nah, sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan, ya kan? Masalahnya atau goal utama dari sistem informasi keuangan ini selain untuk mengontrol penggunaan dana,
dari perencanaan berapa, kemudian pengeluarannya berapa gitu kan. Nah, selain itu yang ditekankan adalah pelaporannya gitu. Jadi memang tujuan dikembangkannya ini selain untuk controlling ya, untuk memudahkan atau mengakuratkan laporannya. Nah, kemudian kita next ya lanjut ke sistem informasi selanjutnya yaitu SI sumber daya. Nah, sistem informasi sumber daya manusia. Nah, di sini sistem informasi ini merupakan sebuah bentuk interseksi atau pertemuan antara bidang ilmu, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Nah, gini, jadi yang namanya mengelola SDM itu bagian manajemen banget gitu ya. Nah, di sini dibuatlah sebuah sistem informasi SDM di mana dia itu menteknologikan ilmu manajemen sumber daya manusia gitu. Gitu. Jadi ya bahasanya menteknologikan gitu ya. Nah, kemudian fungsi sumber daya manusia itu seperti ini. Sumber daya manusia itu menangani mulai dari perekrutan, dari mulai dia jadi calon pegawai sampai nanti pensiun. Nah, jadi dari perekrutan mungkin ada tesnya, jadi hasil tesnya dia bagaimana. Hasil tesnya pun juga ada banyak ya, ada wawancara, ada tulis, ada apa, ada apa, ada apa. Nah, kemudian selanjutnya dia diterima pertama kali itu jadi bagian apa, gajinya berapa, kontraknya berapa tahun, kinerjanya bagaimana. Nah, terus kemudian setelah itu masih banyak ya. Jadi penerimaan kita masuk ke sebuah instansi pertama kali masuk ke divisi A. Belum tentu sampai kita pensiun kita ada di divisi A. Bisa jadi kita pindah, ya kan? Nah, setiap ada perpindahan, setiap ada reward, setiap ada pendidikan dan pelatihan, kemudian setiap kali ada punishment yang mungkin kita terima, setiap kali kita menerima kenaikan gaji atau misalkan setiap kali kita menerima penilaian atau penurunan kinerja itu semuanya dicatat oleh sumber daya manusia. Nah, setelah itu mungkin bisa jadi pegawai tersebut berhenti. Nah, di sini berhenti karena apa? Kemudian upah yang diterima terakhir ada berapa, masa kerja dia berapa, kemudian masalah apa yang dia timbulkan, kemudian dia gantinya siapa dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga dicatat. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ya berkaitan dengan administrasi atau tunjangan. Jadi biasanya per divisi itu memiliki tunjangan yang beda-beda gitu ya. Kemudian belum lagi apa namanya masing-masing pegawai mungkin punya cicilan atau potongan gitu kan sehingga ini nanti imbasnya ke gaji yang diterima oleh sumber daya manusia tersebut. Terus kemudian peningkatan skill. Jadi misalkan ada pegawai yang produktif dan non produktif itu tentu skala tunjangannya kan beda. Nah, dari mana kita tahu pegawai tersebut produktif ataupun tidak produktif? Itu ya dari sumber daya manusia ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan pegawai tersebut sampai tua berada di instansi tersebut berarti mencakup data pensiun. Dia dipensiunkan pada kapan? Bahkan untuk sistem informasi sumber daya manusia itu bisa menentukan masa pensiun ya. Jadi misalkan Ibu Hanifah Permatasari akan pensiun pada umur 50 tahun. Ya kalender sumber daya manusia itu beberapa tahun ke depan ketika saya berumur 50 tahun itu ada notifikasinya setahun sebelum saya pensiun atau 2 tahun sebelum saya pensiun misalkan bahwa pada tanggal, bulan, dan tahun ini Ibu Hanifah akan pensiun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini sistem informasi SDM itu merupakan prosedur sistematik
untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan atau pilihan dari banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan SDM baru. Jelas ini prosedur sistematik sekali karena dia dioperasikan untuk merekam jejak karyawan itu mulai dari karyawan itu masuk sampai keluar ataupun pensiun. Nah, itu belum lagi skill baru yang dia dapat apa, kemudian eh, evaluasi kinerjanya bagaimana per tahun, terus kemudian dia selama bekerja pernah ditempatkan di divisi apa saja, pernah menjabat sebagai apa saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian oke, next kita itu tadi sekilas tentang SI sumber daya dan saya membahasnya fokus di sumber daya manusia. Nah, sebenarnya untuk sumber daya, sistem sumber daya ini masih ada satu lagi yaitu sistem informasi sumber daya material atau peralatan. Jadi sumber daya itu kalau sumber daya manusia kan digunakan untuk mencatat data manusia yang ada di sebuah instansi itu. Nah, kalau sumber daya peralatan itu digunakan untuk mencatat peralatan yang ada di sana. Jadi kayak masa pakainya, kapasitasnya, kemudian mungkin di sana ada proses peminjaman atau penyewaan peralatan gitu ya dicatat. Kemudian belum lagi aset-aset misalkan tanah, gedung, kursi, lemari dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk sumber daya peralatan ini juga merecord tentang maintenance, kemudian pengadaannya, kemudian berapa yang rusak, kemudian dia ditempatkan di ruangan apa, kemudian dia ditempatkan atau apa namanya diadakan itu waktu harganya berapa, belinya di mana dan lain sebagainya lah. Pokoknya informasi yang berkaitan tentang peralatan. Nah, SI sumber daya ini baik manusia maupun peralatan itu ada juga di eh, materi saya di e-bisnis. Silahkan kalau misalkan yang pengen tahu detailnya seperti apa, bisa cek ke sana gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem informasi produksi. Nah, sistem informasi produksi di sini merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi yang mengenai kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, ini ya tujuannya memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian mengoperasikan suatu sistem produksi untuk memenuhi persyaratan produksi yang ditentukan. Nah, gini, jadi kan eh, kita nyambung ke sistem informasi yang part satu di yang apa ya, sistem informasi produksi ini kan ketika kita nyambungin ke e-bisnis ya, ketika pelanggan itu melakukan deal dengan bagian penjualan, kan bagian penjualan kemudian mengkomunikasikan deal-dealannya itu ke bagian belakang, iya kan, ke bagian produksi. Nah, sistem informasi produksi ini dia akan apa ya, mencatat bahan baku dari setiap apa namanya, dari setiap barang jadi atau layanan yang tersedia di instansi itu. Misalkan ada perusahaan yang mengelola atau membuat sepatu gitu ya. Sepatu itu kan yang pertama dia butuh kulit, kemudian dia butuh tali mungkin. Nah, kemudian yang selanjutnya dia butuh sol, kemudian dia butuh pewarna. Anggap aja empat itu ya. Nah, untuk memproduksi tali sepatu ini kan perlu perakitan khusus ya. Nah, ini bahan untuk menyusun tali sepatu ini apa aja. Nah, itu ada di situ. Jadi misalkan supplier itu mau supplier bagian produksi itu mau request ke supplier atau request ke pemasok itu bagian produksi itu sudah bisa
apa ya, kayak mengajukan anggaran gitu loh. Karena untuk memproduksi satu sepatu itu dibutuhkan biaya 20.000 misalkan. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang mau pesan 1.000 sepatu, berarti 1.000 dikali 20 berapa? Nah, nanti 20.000 untuk menghasilkan satu sepatu itu kan tentunya di breakdown. 20.000 itu terdiri dari apa? Dari tali sepatunya, kemudian dari solnya, kemudian ada kulitnya, kemudian perakitannya, dan macam-macam lain gitu ya. Nah, itu semuanya data-data perputaran antara bahan baku yang masih mentah banget, kemudian dia jadi setengah jadi sampai bahan jadi, itu di sistem informasi produksi ini. Gitu. Nah, ini untuk apa namanya skema sistemnya. Jadi data dari customer itu deal-dealan dari customer itu nanti ditangani oleh produksi gitu kan. Gimana kalau misalkan eh apa namanya? Kalau misalkan produk itu sudah tersedia di gudang, artinya ada produk stok, si pelanggan ini langsung dikasihkan, tapi kalau misalkan harus dirakit dulu, berarti dia harus ini. Kalau misalkan barangnya ada, langsung masuk ke perakitan gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak ada, dia harus membeli dulu gitu. Membeli ke supplier. Nah, ini misalkan ada beberapa komponen yang dia harus di apa ya? Misalkan kayak barang-barang tambang kayak gitu ya dari supplier itu kan harus diolah dulu sebelum dia menjadi bahan jadi atau katakanlah emas gitulah. Emas itu kan sebelum dia jadi kalung, jadi gelang, jadi cincin dan lain sebagainya itu kan dari emas mentah itu kan harus diolah dulu. Nah, kemudian untuk pengolahan ini kita akan memanggil mitra eksternal misalkan sebelum emas itu masuk ke warehouse kita untuk bisa kita bentuk jadi kalung, jadi emas, jadi cincin kayak gitu. Nah, sistem informasi manajemen produksi itu meliputi ini gitu. Jadi sistem yang ada di belakang layar lah ya dari sebuah penjualan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sistem informasi pengadaan atau e-procurement. E-procurement itu pengadaan digital. Nah, pengadaan secara elektronik ini adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan perundang-undangan. Nah, pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini bisa dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Jadi, kan misalkan tadi kita mau memproduksi 1.000 sepatu, tetapi ternyata bahan bakunya ada yang nggak ada. Misalkan tali sepatunya habis. Nah, otomatis kan kita harus pengadaan, ya kan? Nah, e-procurement ini memungkinkan kita untuk pengadaan secara online, tetapi modelnya ya, ini diilustrasikan tali sepatu itu kita tidak mempunyai supplier tetap. Jadi kita tenderkan ke orang-orang, kita umumkan bahwa kita membutuhkan tali sepatu sebanyak 1.000 dengan apa nama kualifikasi ini. Nah, terus kemudian dengan biaya maksimal segini dan maksimal bisa kita terima pada tanggal ini. Nah, kayak gitu loh. Kalau e-procurement itu seperti itu. Nah, kemudian di sini tujuan atau fungsi kenapa e-procurement itu digunakan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemudian meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Karena untuk e-procurement ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan swasta, tetapi juga digunakan oleh pemerintah di Pemda-Pemda misalkan mereka butuh ATK atau mereka ada proyek tertentu itu biasanya mereka menggunakan e-procurement ini. Karena apa? E-procurement ini kan sifatnya terstruktur mulai dari pengadaan sampai nanti proposal itu diterima gitu sehingga transparansi dan akuntabilitasnya itu terjaga gitu.
karena nggak ada apa ya kayak meminimalkan KKN gitulah. Jadi misalkan saya mempunyai teman A gitu ya, terus ada proyek yang saya terima, terus sengaja saya kasihkan ke A gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau melelang atau mentenderkan itu, sebenarnya kita bisa memilih vendor lain atau memilih supplier lain gitu ya, yang mungkin lebih berkualitas atau lebih berpotensi untuk mengikuti proyek kita gitu. Nah, kalau misalkan melalui e-procurement ini nggak bisa seperti itu karena seluruh proposal itu diterima di e-procurement sampai proses seleksi bahkan sampai ke penerimaan atau pemutusan siapa yang memenangkan tender ini. Nah, kemudian karena e-procurement ini berhak untuk seluruh orang atau seluruh instansi yang legal itu mengakses sehingga di sini bisa meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Jadi nggak ada monopoli atau misalkan nggak ada apa namanya permainan harga gitu ya, mentang-mentang proyeknya ke saya terus saya naikin harga atau nurunin harga sesuka hati saya ya suka-suka gue gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Karena proses pengadaan ini administratifnya itu lumayan ribet dan ada pertemuan langsungnya juga seperti itu sehingga harapannya dengan e-procurement ini dapat mengurangi intensitas pertemuan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya mendukung proses monitoring dan audit. Jadi memonitoring mungkin dari segi kinerja panitia pengadaan, kemudian sama memonitoring keaktifan unit-unit usaha yang mengikuti tendering atau memonitoring proses tendernya itu sendiri. Misalkan saya kemarin ngajuin proposal, ini proposalnya udah sampai mana sih? Dibaca apa enggak sebenarnya? Dan bahkan sampai ke audit. Nah, kemudian memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time gitu ya, karena kita dengar PTA itu membuka tender loh. Dia katanya butuh tali sepatu misalkan. Itu nggak harus dari telepon ya, tapi kita bisa pantengin websitenya atau misalkan ada pengumuman yang harus kita terima itu sudah langsung real time di e-procurement itu sendiri gitu. Jadi kita tidak harus telepon, "Hei, kemarin itu proposal saya sudah sampai mana ya? Apakah sudah dibaca atau belum atau gimana atau gimana?" gitu. Kita bisa kontrol dari e-procurement itu. Nah, oke. Terima kasih. Jadi untuk materi hari ini itu sebenarnya merupakan potongan atau sekilas tentang materi e-bisnis yang saya bawakan di semester 7. Jadi buat di sini teman-teman yang pengen tahu detailnya silahkan langsung ke YouTube playlist saya yang judulnya e-bisnis gitu ya. Nah, Eh, tetapi goals dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini hanya mengenalkan definisi awalnya saja untuk modul-modul detail atau kepentingan-kepentingan tertentu atau penguasaan-penguasaan yang sifatnya lebih spesifik itu memang nanti ada di semester atas gitu ya. Jadi untuk semester 1 memang wewenangnya hanya dikenalkan dari apa namanya luarnya dulu saja supaya tidak terlalu pusing gitu ya karena untuk basis data kalian juga belum tahu dengan detail nah terus kemudian skema-skema bisnis proses bisnis kemudian manajemen rantai pasok manajemen risiko dan lain sebagainya kan kalian juga belum dapet gitu ya nah makanya untuk semester pertama ini memang kita hanya mempelajari tentang pengertian atau sekilas tentang sistem informasi tersebut. Gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.